Ta'ala yaitu empat, lawannya empat. Wajib beriktikad. Nah, dia beriktikad berkeyakinan kepada Allah Ta'ala yaitu empat, lawannya empat. Pertama, tanazzuhu ta'ala 'anil abradi bi af'ali wa ahkamihi. Artinya, maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah daripada sekalian perbuatannya dan segala hukumnya. Mustahil mengambil faedah daripada yang demikian itu. Nah, ini wajib kita berkeyakinan kepada Allah. Wajib kita berkeyakinan di hati kepada Allah. Yang pertama, yaitu Allah yaitu maha suci mengambil faedah daripada sekalian perbuatannya. Allah memperbuat apa aja, mengerjakan apa aja, Allah sedikit-dikit kadang mengambil faedah. Apa aja di luar Allah. Allah kadang mengambil faedah. Allah menyediakan langit, bumi, manusia, teman-teman, sedikit-dikit kadang mengambil faedah lawan Allah. Karena apa sebab? Karena Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, kadang bersifat kekurangan. Berbeda pada inan lawan kita, abahnya nang kita gawe pasti mengambil faedah. Ujarkan bahwa gawean kita apa faedah kita? Faedahnya apa ya? Supaya jangan memperbarus. Bahwa gawean kita faedahnya yang kita ambil supaya jangan memperbarus. Mencari uang, masang tinggi, jalan banjur, tampira iloka. Nah, apa faedahnya kita? Gawean kita itu. Nah, bilangnya banyak, kita dijual, dapat duit. Nah, itu faedahnya. Adapun Allah Ta'ala apa aja yang digawe Allah karena sedikit-sedikit mengambil faedah. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Allah kadang mengajarkan lagi dengan makhluknya. Nah, jadi ada berbeda kawan kita lah. Jadi gawean kita apa aja kan? Punya orang lain namanya bersorok ke perumahan ya. Nah, gawean kita bersorok ke perumahan, pandah perumahan sakanya dengan dijatuh. Sore dijatuh ke perumahan. Nah, faedahnya mengambil sore. Nah, jadi gawean kita apa yang kita gawe pasti kita mengambil faedah. Adapun Allah Ta'ala apa aja yang digawe Allah sedikit-dikit kadang mengambil faedah. Kenapa? Jawabannya Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Ada mengajarkan lagi Allah dengan apa nanti kerjakannya. Nah, ini wajib kita meyakinkan yang diberitakan. Wajib kita beritakan meyakinkan maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada sekalian perbuatannya. Nah, Allah kadang mengambil faedah. Apa aja yang digawe Allah kadang mengambil faedah. Allah membagusakan orang bahuma bagus. Allah apalagi yang membagusakan ya faedahnya kan siapa? Agar kita manusia bagi baik dari bagus dari. Nah, misalnya maloka Allah menganakan Allah haniwan faedahnya kita manusia faedahnya nama masang tokar itu supaya biwaknya makan Allah kadang mengambil faedah walaupun menganakan tokar tadi Allah mengatakan pekerjaannya. Nah, mengambil faedah si ampun lupa tokana hiwa, nalo kehiwa yang makan. Banyak lagi yang melakukan di juara. Nah, dapat duit. Faedah juga itu ada faedahnya juga. Macam-macam karena duit tulis dikeparakan. Nabi dan Rasul wali-wali itu menuruti Allah Ta'ala. Apa yang digawinya kadang mengambil faedahnya. Karena kan Nabi Rasul wali-wali itu disuruh berakhlak seperti akhlak Allah. Wajannya takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu itu berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, jadi Nabi, Rasul, wali-wali apa yang digawinya ada mengambil faedah. Beribadah ada mencari pahala supaya dapat pahala, ada supaya dijauhkan dari neraka surga di akhirat, ada juga supaya nyaman di dunia, ada juga
itu wali-wali nabi wa rasul wali-wali gawiannya itu kada mengambil karena menuruti akhlaknya Allah Ta'ala, akhlaknya kalau menuruti akhlaknya Allah Ta'ala. Jadi nabi, rasul, wali beribadah hanya semata-mata mengabdi kepada Allah, bukan mengharap pahala, bukan mengharap karya sudah dijauhkan dari neraka masuk ke surga. Ada juga. Nah itu kita kan awal menurut kita tuh kelas berat kita, orang kelas berat kita, nabi, rasul, wali. Nah itu kelas berat kita, khawas namanya tingkatannya kan. Ikhlasnya khawas tingkatannya pada mengharap ibadah, kada mengharapkan pahala, kada minta jawaban dari neraka, dan kada minta masuk ke surga. Hanya semata-mata mengabdi kepada Allah sebagai hamba. Nah jadi tadi wajib kita bertekad ibadatan. Nah Allah memperbuat apapun di dunia ini semuanya kada mengambil faedah, kada mengambil hasil. Berbeda dengan kita, apa aja yang kita gawe pasti kita mengambil hasil, mengambil faedah. Dan segala hukumnya Allah membuat hukum syara itu pun kada mengambil faedahnya. Hukum syara kan 5, wajib, wajib, sunat, haram, makruh, harus ya. Nah itu hukum syara itu Allah yang membuatnya. Nah itu pun membuat hukum syara itu Allah kada mengambil faedahnya. Misalnya Allah mewajibkan kawan kita sembahyang, lalu sembahyang bertahan, bertambah kemuliaan Allah, kada tetap. Atau misalnya disuruh sembahyang, saya ikut kada mengaku sembahyang, berkurang kan kemuliaan Allah, kada tetap kemuliaan Allah. Nah jadi bilangnya kita disuruh sembahyang, manfaatnya, faedahnya kepada kita juga. Nah bila orang sembahyang diantaranya rezekinya lancar, rezekinya lancar datang. Bila orang sembahyang, coba orang sembahyang ya, rezekinya siap. Ya, nah di akhirat bagaimana orang sembahyang dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah itu faedahnya. Lawan orang sembahyang itu kurang penyembahyang, nah pikirannya tanah. Ada kacau, ada apa ini galau. Nah orang apa nyembahyang, nah pikirannya kena, rezekinya nyaman aja, ya harapan dimasukkan ke dalam surga. Itu faedah. Jadi Allah membuat hukum syara itu pada mengambil faedah juga. Faedahnya kepada kita manusia, faedahnya kepada kita manusia. Kan Allah ada hukum wajib, seperti sembahyang 5 waktu itu dihukumkan Allah. Nah itu wajib mengerjakannya. Nah berarti kita manusia yang sudah akil balik. Nah bila sampai bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Bila berumah, ya kan sampai di setahunnya Allah mewajibkan berdagang. Bila sampai di setahunnya Allah mewajibkan berdagang. Bila hari raya puasa Allah mewajibkan berzakat fitrah. Itu hukum Allah menjadi hukum wajib. Lawan kita manusia kada mengambil manfaat dan hasil. Manfaat hasil itu kembali kepada kita manusia. Nang akon nang mau mengerjakan nang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nang sunat atau maulah menjadikan hukum nang sunat, apa sunat ibadah? Di sunat ini kita para menghadapi bulan hari raya haji, apa disunahkan? Bab kurban. Itu sunat Allah menyatakan sunat muakkadah bagi orang yang mampu bab kurban. Nah, kurban itu ujar Nabi karena menjadi tunggangan di akhirat karena orang bab kurban dah. Bila kambing jatahnya sekong, bila sapi 7 orang, jatahnya dah.
Wah kayak banyak kerjaan bertujuan lah saya mau undangnya. Kayak apa kau juga kapan ini sampai kayak itu pikiran kita itu. Yang di belakang lagi dia itu tunggangan saya kong. Kadang orang saya kong sapi bertujuan menungangnya. Ada kayak itu ada. Jadi di belakang tunggangan saya kong. Adalah kayak itu kayak banyak. Saya kong sapi bertujuan kan dia menunggang dan saya kong sapi itu kau juga aja berdirinya. Kau juga aja berdiri jalannya. Itu akal kita kan. Allah maulakan tonggak ke sekong. Sekong itu diantaranya raya haji bagi yang mampu berkelebihan harta disunatkan oleh Allah bakurban itu punya sunat muakkadah. Gawian sunat ibarat sunat benar pahalanya. Sembahyang sunat hari raya haji itu sunatnya Allah dengan tentang mau makan sunat Allah ya. Sembahyang sunat hari raya haji, sunat hari korban sembahyang hari korban atau hari haji. Itu sunatnya itu Allah yang mau makannya. Sunat itu Allah yang mau makannya. Ada lagi Allah mau memakan sesuatu itu haram. Apa yang haram dia? Makan daging babi, anjing, atau makan sapi mati muda. Ada sahabat menyembelih, haram juga kan? Ada sahabat menyembelih, sayang jadi batang di uangnya. Sapi ini sapi paruh malah. Kalau mati kan sahabat menyembelih, dimakan aja dagingnya. Atau dijual, ada itu haram tukang saya pakai gue. Jangan sayang, jangan mahal jangan sayang jangan. Ada dimakan ada jual gitu. Sayang satu ya saya coba. Hati muda jual lagi sayang dagingnya. Ada itu bangkan, ada dimakan, ada jual ada beli jual. Dimakan kada boleh, dijual kan sama ada beli jual. Karena bangkai. Kalau sahabat menyembelih mati sakit paruhnya malam bisokan lah mati kasih kadang-kadang sapi kita jual gitu jauh menjual tapi yang aman lah kalau jual atau ini jual ada bangkai dijual umumnya haram. Nah itu Allah mau makan haram. Sapi mati kada bisa berdeh tadi. Itu Allah mau makan haram. Banyak yang haram-haramnya Allah mau makannya lah. Banyak kan. Judi online. Awalnya jadi kadang-kadang judi online kan. Yang baru tahu tak. Sekalinya pilih banyak judi online. Itu orang datang lagi. Kalau orang berikan di mobil kan. Datang di mana? Apa yang banyak pada motor? Tak apa. Ini judi online. Baju dia kata bagi Allah mau makan haram jual. Jadi Allah mau makan tadi hukum syara itu pada jamaah ambil manfaat hasil. Kembalinya yaitu kepada kita manusia. Kembali manfaat hasil itu kepada kita manusia. Allah Maha Kaya, kada menghajarkan lagi kepada makhluknya dan kepada ciptaannya. Mustahil wajib iya Allah memperbuat yang demikian itu. Artinya Allah mustahil hukumnya mengambil faedah memperbuat sekalian makhluk atau membuat maulah hukum syara mengambil faedah itu hukumnya mustahil wajib ya. Mustahil itu artinya akal kita ada menerima. Wajib iya Allah memperbuat yang demikian itu. Itu mustahil hukumnya Allah yang mengambil faedah. Apa yang diperbuat Allah jadi Allah yang mengambil faedah. Allah hukum faedah itu hukumnya mustahil. Arti mustahil itu akal kita ini kada menerima atau menolak. Yang pertama, kita wajib beriktikad kepada Allah. Kedua Allah ta'khira li syai'in minal kahinati biquwwatihi
alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya bahwa tiada memberi bakas pada sesuatu daripada sekalian kainat. Sekalian kainat itu ya makhluk, sekalian kainat, sekalian mungkinat, itu makhluknya maknanya. Sekalian kainat, mungkinat atau kainat itu maknanya sekalian makhluk. Dengan kekuatannya mustahil memberi bakas bagi sesuatu dari besar kainat dengan yang demikian itu. Nah misalnya kainat latih kekuatannya itu kadang memberi bakas memagatakan yang tali latih kainat ada memberi bakas memagatakan tali. Nah pada hakikatnya yang memagatakan tali itu Allah di dalam keyakinan kita. Bukan dipandir. Ini buatnya lading kita beri bakas katanya melukai dia, membentalai katakan luka juga. Itu etikat itu di hati. Etikat ini bukan dipandir, bukan dipandir. Nah, jadi kita masuk kainat itu lading, contohnya lading itu kekuatannya ada memberi bakas malukakan, ada beri bakas magatakan. Jadi bedanya karena lading yang kita katakan pakai kita tak di balaka kayu balah lading apa lading kita katakan misalnya apa kan yang kata lek pakai. Nah itu keyakinan kita di hati dan menjadikan pajak itu Allah. Lading landapnya itu ada kuasa, ada memberi bakas, mama katakan hari ini hebat keyakinan di hati. Nah keyakinan di hati. Jadi kita misalnya letak kali mampir lading, lalu kali itu pakai keyakinan di hati dijaga. Jangan sampai lading itu menjadikan paket nama orang paket tali. Nah, kayak di hati kita menjadikan tali itu paket Allah. Lading kalau itu ada kuasa yang lemah juga. Ada kekuasaan itu memagatakan tali. Jadi di dalam keyakinan di hati, hebat di hati, hebat di hati. Ya orang bahari ada kisah orang bahari. Nah anda menyembelih ayam, ada wali benar sawangan menyembelih. Kalau benar tadi dikatakan lading itu mengajarkan ayam di anak dia mana ayam tadi bawah diirit di tengah mancare minta sembelihan orang yang bertauhid, mancare minta sembelihan orang yang bertauhid. Ada wali menyembelih seorang kalau kita yakin akan lading itu mengajarkan ayam. Nah orang bayarin daripada aktifnya kan ada ini kan ada tahu orang itu lagi ya ada tahu orang disampaikan asal gayat saja ada asal gayat asal gayat saja ada asal gayat kata asal gayat saja tadi ngelandap ya sudah. Nah kendalakannya kada tahu nih tekad dia kada tahu dia kada tahu. Nah jadi etikat di hati kan sama yang bareng kita etikat di hati dijaga. Jangan sampai lading itu mematikan ayam. Jangan sampai parang itu mematikan sapi. Jangan sampai. Nah, jadi etikat dijaga. Jadi menyembelih sapi, mati sapi. Nah etikat di hati tetap mematikan sapi itu Allah. Parang landep ada kuasa mematikan sapi, ada kuasanya karena makhluk juga, karena makhluk juga lemah juga, sifatnya atau makhluk lemah juga. Etikat dijaga. Kan tadi wajib kita berkeyakinan, beretika kepada Allah tahun yang kedua, jangan sampai kita meyakinkan kainat makhluk itu apakah kuatannya memberi bakas. Kayak lading, nah jangan memang menjadi orang lading itu kan landap bila kita asal lading lah landap orang tampak bila biasa landap jangan. Nah tapi landapnya itu lading tadi para nah digunakan. Nah misalkan kayu dibalangkan kapak, nah ya kan, nah balah kayu
Nah, keyakinan dia ini dijaga. Nah, jangan sampai tabak itu yang membelakang kait tetap menjadikan balah kait doa Allah. Ini lah menghadap pada kita tahu itu kan biar naksir. Jadi kita berdoa Allah dengan sebab Tuhan ini. Nah, kalau dia tahu itu ya kan? Nah, jadi kekuatan kainan makhluk tadi semuaan kadang wajib kita semuaan kadang memberi bakas. Siapa yang memberi bakas kita? Yaitu Allah. Nah, ini dalam keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Lagi para kekuatan lagi para kekuatannya apalagi apa kita banyak kali api ya juga api. Nah, main api dihidupin di kompor jarang banyak dalam gedung lalu mengurangi panas banyak kayak apa yang jadi tetap nama jadikan banyak panas itu Allah. Api kalau ada kekuatan manasakan banyak. Nah, ini etikat dalam hati. Wajib kita itu berkeyakinan pada diri kita. Bila kata berkeyakinan itu kita berarti menyekutukan Tuhan. Tuh, jadinya Tuhan. Sedangkan kita kan disuruh oleh Allah dan Rasul Nabi mengesahkan Tuhan yang dilarang menyekutukan Tuhan. Dilarang kita menyekutukan Tuhan. Maka gawin hari-hari kita nyala kebinian memasak ya kan ini kan canggih kita nyaman banget kalau kayuan lagi kompor ya kan dengan gas gas ada juga bacocok di di listrik dinyamani benar kitanya dinyamani benar zaman dinyamani Allah Ta'ala benar. Nah, jadi mensyukurinya ada kita ada bahaya kita bila memasak dapat kayu, pakai kayu, makanan kayu besar, kayak apa binian bahaguan, tetangis, ya kan? Ini pakai kayu besar, kan bagi itu sudah nyaman Allah benar. Kompor gas, ada kompor gas bagi dokter, lagi dokter ya kan? Buat baju, orang buat baras, terus masak nasi, dinyamani benar kita dinyamani benar. Mensyukurinya jadi itu semua nikmat Allah Ta'ala. Kita kata sadar semua nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, jadi yang kedua wajib kita berkeyakinan kepada Allah Ta'ala, yaitu bahwa Dia akan memberi bakas sebagai sesuatu daripada sekalian kainat, sekalian makhluk dengan kekuatannya. Mustahil memberi bakas sebagai sesuatu daripada sekalian kainat yang demikian itu. Nah, jadi wajib kita meyakinkan. Jadi kainat itu contohnya lading, kekuatannya lading itu memang dijadikan oleh kekuatannya langgeng. Lading, bara, api. Nah, kekuatannya memusnahkan, meluyuhkan. Itu kekuatannya. Tapi ada memberi bakas semua. Itu wajib kita meyakinkan. Siapa yang memberi bakas semua? Itu hanya satu perbuatan Allah. Perbuatan Allah semua memberi bakas. Nah, ini di hati, etikat itu di hati bukan di badan, di montok di badan. Etikat itu dalam hati. Nah, dalam hati. Nah, etikat kayak tadi tadi disembariakan ke ayam, pakai dulu ayam. Nah, orang yang sudah belajar tauhid, keyakinannya nang mematiakan, nang memagatakan dulu ayam sampai mati itu Allah. Itu orang sudah bertauhid kayak kira-kira. Bila nyalain mematiakan ayam, itu orang itu belum bertauhid kita. Belum bertauhid kita. Belum lagi. Nah, makanya kita diwajibkan belajar supaya tahu pakai itu dah. Ya, nah, supaya jangan kita menyekutukan Tuhan lawan yang lain daripada Tuhan, yaitu makhluk. Api tadi ya kan. Nah,
Memang api itu ada kekuatannya menggusanakan, meloyohakan, kekuatan telah menjadikan. Tapi bila nyakusan, apakah loyo kalangan api itu? Nah, keyakinan dia yang menjadikan loyo itu Allah. Api, kekuatan api itu ada kuasa yaitu meloyohakan. Kenapa sebabnya? Karena api itu makhluk juga. Ada bedanya juga menghajat juga Allah Ta'ala. Nah, semua makhluk sifatnya. Nan berkuasa itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, anda tafsir sembilan ayat bi qadrihi wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni salah kita, mengampuni kesalahan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad